Malam ini jihad yang luar biasa. Anak raja pergi ke Madinah, tidak lupa membeli kitab. Sudah lama berceramah, baru ini ada yang duduk di atas atap. Tabarakallah. Inilah jihad yang luar biasa. Hati-hati jatuh, ambulan tak nampak. Insyaallah semuanya selamat dunia dan akhirat. Hari ini Ustadz tinggi sehingga tak terlalu nampak jelas, kecil nampak, tapi balihonya besar. Mohon maaf kalau tak sama antara baliho dengan yang asli. Kerusakan bukan pada mata Anda, tapi Photoshop punya kerja. Ada 3 momen malam ini disatukan menjadi satu. Yang pertama, Maulidur Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengingat peristiwa tsunami. Kita ingat dia, mudah-mudahan dia tak ingat dengan kita. Dan yang ketiga adalah haul. Hala yahulu haulan. Sudah setahun. Hari berganti, musim berubah. Ketika air itu naik ke darat, maka anak-anak tidak lagi mampu pulang ke tempat musibah itu. Trauma namanya. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, kononlah lagi berulang mandi. Tak sanggup balik ke tempat itu. Di mana mau bernaung? Abu, Abi, Abati, Tengku duduk bersama memikirkan anak bangsa. Mau kemana mereka? Akhirnya berdirilah ma'had, tempat menuntut ilmu, talibul huda. Talib mencari huda, hidayah, arah kebenaran. Akhirnya berdirilah dayah ma'had ini. Mudah-mudahan orang yang berwakaf, berkontribusi, diberikan Allah balasan pahala mengalir. Shadaqatun jariyah. Malam ini diperingati kebaikan-kebaikan mereka. Fadzakir, buat peringatan. Fadzakir, ingatkan hamba-hamba Allah. Inna fa'ati dzikra, karena peringatan-peringatan itu bermanfaat, membangkitkan semangat. Malam ini Abdul Somad sedang diingatkan, bukan sedang mengingatkan. Hai Abdul Somad, ini tanah, ini semen, ini batu, ini kerikil, ini semua wakaf kaum muslimin muslimat, sehingga selamat anak bangsa. Tak ada yang stres, tak ada yang trauma. Justru asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, diberikan Allah kebaikan-kebaikan yang banyak. Jangan suudzon, jangan buruk sangka pada Allah. Ana, kata Allah dalam hadis qudsi, aku inda husni zanni abdi bi, menurut prasangka hambaku kepada aku. Maka malam ini berkumpul semuanya yang dulu tak sanggup pulang ke kampung halaman, mengalami trauma yang luar biasa, tapi rupanya di balik itu ada hikmah. Bismillah, masya Allah, tabarakallah. Akhirnya yang mewakafkan tanah, mewakafkan batu, mewakafkan kerikil, mewakafkan semen, meninggal dunia mereka, mengalir ke makamnya. Andai masih hidup, maka mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kalau dia masih lajang, belum menikah, dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik, insyaallah. Yang bilang amin yang belum menikah. Anak udah 3, amin. Untuk anak cucu kita, insyaallah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sempat juga terlintas di pikiran saya tadi agak ketakutan. Jangan-jangan nanti disuruh ceramah di atas kursi yang dipokokkan. Disediakan 1-0. Rupanya Abu tahu apa yang terbetik di hati saya. Sebelum saya ketakutan, beliau jelaskan, Ustadz Somad itu sebetulnya untuk tempat kameramen.
Itu kursi yang di pokok kayu itu untuk tempat kameramen. Rupanya tidak ada satupun kameramen yang berani menyuting dari atas. Yang asal naik ke atas menggeletar kaki. Saya aja gampang dari atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini momen pertama haul. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, untuk apa itu haul? Untuk apa diperingati? Untuk apa? Haul kita bukan dengan menyalakan lilin 14. Peringatan haul yang ke-14, peniupan lilin oleh Ustadz Somad dengan 1 kali napas. Mati. Bukan begitu cara kita mengirimkan Al-Fatihah, cara kita mengenang kembali zakat, wakaf, infak dan sedekah. Dipanggillah qori yang Masya Allah tabarakallah suaranya. Mudah-mudahan anak saya bisa menjadi qori. Anak saya aja, anak bapak ibu juga. Kalau berdoa tak boleh kita saja. Zaman Nabi datang orang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Doa kok ente kapling-kapling. Doa, tapi yang paling ingin anak saya menjadi qori. Karena cita-cita emak saya dulu, saya ingin jadi qori. Sampai sekarang tak jadi-jadi. Pulang saya bawa ijazah LCMA. Mak, aku sudah LCMA, kotak qori. Ngaji saya di depan dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tahu ini hanya menyenangkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tak juga bisa. Oke, aku tak jadi qori tak apa-apa, tapi anak-anakku, anak-anak kami ya Allah, jadikan para qori dan hafal Al-Quran ya Allah. Bangga kita, anak muda, ganteng, tegap, berotot, suaranya mantap, tajwidnya oke, sholawatnya hebat. Ini sudahlah kering, gaya mau mati, suara tak kedengaran. Oleh sebab itu tadi contoh-contoh model yang di depan. Hai kalian yang gadis-gadis, kalau mau mencari suami tak usah jauh-jauh, cari nomor HP yang tadi. Nasib baik saya tak ada anak gadis. Kalau ada saya booking langsung. Masya Allah tabarakallah, selawat mereka luar biasa. Kalau dekatlah kampung halaman saya ke Banda Aceh, saya suruh anak saya belajar kepada mereka, belajar selawat. Suaranya bayati sobasika nahawan jahar karas, masuk suara yang indah dengan lagu ke dalam ayat Al-Quran, indah. Masuk ke dalam selawat, indah. Siapa bilang tidak boleh? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu solawatnya pakai lagu. Ustaz, solawat gak boleh pakai lagu. Kalau solawat gak pakai lagu gimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Azan pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai lagu. Itu kalau yang azan orang sipil. Tapi kalau polisi yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayangkan kalau azan nggak pakai lagu. Di mana azan nggak pakai lagu? Makkah aja azan pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara
saya biasa aja, mikrofonnya mantap. Coba kalau azan nggak pakai lagu, gimana azan nggak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau azan pakai bayati bisa, azan pakai soba bisa, azan pakai nahawan bisa, azan pakai jaharka bisa, asal jangan azan pakai lagu Melayu, itu tak bisa. Allahu Akbar. Tolong nanti sebelum diupload ke YouTube yang tadi potong. Saya khawatirnya nanti dipotong orang jadi fitnah. Ini banyak serangan-serangan. Oke, kameramen, potong nanti ya. Awas, jangan ada dusta di antara kita. Solawat mereka. Cuman saya ini orangnya tak cerdas, payah menangkap lagu-lagu. Sekali dengar tak masuk ke kepala saya. Makanya solawat pakai lagu-lagu yang lama aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang sini yang punya senter. Keluarkan dulu HP yang ada senter-senternya itu. Hari gini nggak punya HP pakai senter, ke laut aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi dah. Ayyuhal mab'utsu fina, ji'ta bil amril muta', ji'ta syarraftal madinah, marhaban ya khairada. Dah, matikan, nanti SMS masuk habis baterai. Masya Allah, tabarakallah. Itu kamera yang atas itu merekam. Itu yang ada dua mata tuh, itu kamera, bukan Terminator. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka hari ini orang semakin canggih, semakin hebat, semakin kaya, semakin banyak hiburan, tapi semakin jauh dari rahmat Allah, kecuali illa man rahima rabbuh, orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Kenapa ditusukkan pelepah korma? Ternyata pelepah korma bertasbih. Lalu tasbih pelepah korma sampai ke orang yang ada di makam. Lalu kalau tasbihnya saja sampai, tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Saya nggak percaya tuh. Itu jangan-jangan Abdul Somad aja ngawur itu. Oke, nggak percaya sama saya tidak apa-apa. Banyak orang tak percaya sama saya. Tengok di internet, dia ejek-ejeknya sih. Yang ngomong ini bukan Abdul Somad. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Yang bicara begitu adalah Al-Imam An-Nawawi
meninggal tahun 676 Hijrah, makamnya di Damaskus, Suriah, dan beliau satu-satunya makam yang tumbuh pohon kayu di atasnya, menunjukkan dia adalah salah satu daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngomong begitu siapa? Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Al-Azhar, guru besar. Bagaimana hebatnya Imam An-Nawawi. Begitu Imam Nawawi datang ke Mesir ingin ziarah ke makam Imam Syafi'i, belum sampai ke makam Imam Syafi'i, tak sanggup dia melangkahkan kakinya, lemah dan gontai kakinya, berhenti dia, menetes air matanya, tak jadi dia ziarah ke makam Imam Syafi'i, dan dia pun pulang dari Mesir menuju Damaskus, Suriah. Lalu kemudian Imam As-Subuki mendengar ada Imam Nawawi datang. Imam Nawawi datang, ya. Mana dia sekarang? Dia sudah pulang. Zaman dulu informasi tidak seperti sekarang, karena belum ada grup WhatsApp, Twitter, BBM, internet, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Imam Nawawi datang dari Damaskus ingin ziarah ke makam Imam Syafi'i, tapi hatinya tak kuat, kakinya lemah, tak sanggup melangkah mendekati makam guru yang hebat, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Imam Nawawi pulang ke Damaskus, Suriah. Imam As-Subuki, imam besar dalam mazhab Syafi'i yang hampir sampai ke derajat mujtahid mutlak. Ada Imam Nawawi datang? Ada. Mana dia sekarang? Dia sudah pulang. Imam Subuki datang mengejar Imam Nawawi sampai di Damaskus. Imam Subuki bertanya, mana Nawawi? Nawawi sudah pergi ke kampung halamannya di Nawa. Dari Damaskus Imam Subuki pergi ke Nawa. Sampai di Nawa dia dekati, dia tanya, mana Nawawi? Imam Nawawi sudah meninggal 2 hari yang lalu. Imam Subuki bertanya, di mana tempat sholatnya? Di mana tempat sholat Nawawi? Ini tempat sholat Nawawi. Imam As-Subuki meletakkan pipinya di tanah tempat sholatnya Imam Nawawi, menghormati seorang ulama. Ini Imam Nawawi yang berkata dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, apa kata beliau? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Kalian tak percaya sama saya? Tidak apa-apa, saya tak marah. Tapi tak percaya kepada Imam Nawawi, ente siapa? Syafi'i manusia, aku manusia. Nawawi manusia, aku manusia. Syafi'i tidur, aku tidur. Nawawi makan, aku makan. Jadi kalau dia berijtihad, aku pun bisa. Ente waras. Imam Nawawi Sahih Muslim itu di kepalanya semua. Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi meninggal tahun 261 Hijrah, berguru kepada Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Ilmu Imam Muslim, Sahih Muslim ada dalam kepala Imam An-Nawawi. Hadisnya hebat, fikihnya hebat. Tak ada imam mujtahid melebihi Imam An-Nawawi, dikagumi oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau sudah disebut waqala al-hafiz la hafiza ghairuhu, tak ada hafiz selain dia. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani kagum kepada An-Nawawi. Setelah itu datang lagi Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, terkagum-kagum juga dengan An-Nawawi. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang yang hadisnya cuma hafal kalau laptopnya hidup. Itu pun baca sanad lupa matan, baca matan hilang sanad, rawi a'lanya tak tahu. Tiba-tiba berkata Nawawi sama dengan saya. Nawawi yang mana? Nawawi jual ayam? Mohon maaf, yang jual ayam.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau aku berdebat dengan orang yang alim, aku selalu menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang yang jahil, aku selalu kalah. Maka dengan orang jahil tak perlu berdebat. Kenapa? La tu'alliqil jawahir fi a'naqil jawahir, la tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Ini kalau diterjemahkan tidak layak disebut di dayah, di ma'ad, tapi mesti diterjemahkan. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan kau gantungkan permata di leher B2, karena dia tak bisa membedakan mana permata, mana pasir, mana intan. Di mata dia sama semua. Idza nataqas safihu fa khairun min ijabatihi sukutu. Kalau orang dungu bicara, maka yang paling layak jawabannya adalah diam. Makanya jangan heran kalau ada orang mencaci maki saya di internet, komen-komen di YouTube, komen-komen di Twitter, di BBM, saya diam. Kenapa diam? Karena saya tak tahu passwordnya. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu kalau dia pulang ke rumah, dia ucapkan salam 3 kali, diketuknya pintu Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali tak dibuka, tidur Nabi. Coba suami ibu buat macam itu. 3 kali tak dia buka, insya Allah dia tak marah, tapi engsel pintu hilang. Itu pasti bukan santri alumni Thalibul Huda. Oleh sebab itu kalian, hai anak-anak gadis, kalau mau kalian punya suami yang soleh-soleh, pastikan dia alumni Thalibul Huda. Kalian belajar aja dulu. Baru kelas 3. Nanti setelah kalian jadi orang, banyak yang ngejar-ngejar kalian. Ustadz Somad tak ganteng, kurus, kering, pesek, hitam, buruk. Tapi cengok komen-komen mereka di internet. Apa kata mereka di YouTube? Ustadz, jadikan yang kedua ya. Penting kalian belajar aja dulu. Baca, hafal tuh kita. Matan Al-Ajrumiyah masukkan ke kepala, Kawakibud Duriyah masukkan ke kepala, Syarah Ibnu Aqil masukkan ke kepala. Kalamun lafzun mufidun kasrakin ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Itu aja dulu. Itu bisa juga jadi pelet itu. Bahasa Arabnya mantap, mantapkan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah, fikih, kawaidul fikih, usul fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasat, fikih munakahah. Lalu kemudian masuk hadis, umulul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, ikhtilaful hadis, mukhtaliful hadis. Maka nanti matang kepala, tapi jangan sampai busuk. Nah, ijazahnya gimana Pak Ustadz? Ijazah persamaan. Kamu mau kuliah kemana? Kami mau kuliah di Unsiah. Ijazah persamaan. Kami mau ke Yaman Pak Ustadz. Oh, abu kita dekat dengan Habib Umar bin Hafiz Darul Mustafa Hadramaut Yaman. Yaman. Oh, saya tak mau lagi ke Yaman Ustadz, saya mau ke Kairo. Dekat dengan Ustadz Fadil Rahmi. Nah, saya tak maulah jadi Ustadz, nanti kurus macam Ustadz Somad. Jadi kau mau jadi apa? Saya mau jadi polisi. Pak Kapolresta. Kalian yang tamat pesantren lebih besar kemungkinan lulus daripada yang di luar sana. Betul? Kalian di pesantren terjaga, badan kalian sehat. Mereka yang anak-anak SMP yang cabut-cabut, yang 12 cabut. Kalian di pesantren, tengok nanti pas tes polisi, pemeriksaan paru-paru. Pas diperiksa paru-paru bersih,
Coba mereka yang cabut-cabut tuh pas diperiksa paru-paru, maaf tidak lulus. Kenapa? Berawan. Kalian yang di pesantren bebas dari narkoba, ada anak Thalibul Huda yang pakai narkoba? Mana ada? Berita terakhir BNN, Badan Narkotika Nasional yang tak berakhlakul karimah, ditangkap sama BNN. Anak-anak sedang cabut sekolah, ngumpul-ngumpul, mabuk. Kalian mabuk apa? Ada sabu-sabu? Ada. Rupanya mabuknya apa? Mabuk minum air rebusan pembabi. Saya bacanya aja mau muntah. Bekas pula itu. Bacalah di koran. Dikumpul mereka, direbusnya, diminum, mabuk. Itulah mati yang paling jelek. Andai ada orang mabuk mati, dia mati kenapa? Kena sabu-sabu. Keren kan? Keren lah, sekilonya berapa itu? Ini matinya. Mati kenapa? Mati ngelem kambing. Anak pesantren tidak akan mungkin kena narkoba. Berapa banyak orang di luar sana yang dapat anak tidak berakhlakul karimah. Ustaz, anak saya sudah 3 bulan tidak pulang. Anak saya sudah 3 malam tidak pulang, Pak Ustaz. Kemana? Bawa motor. Yang belikan motor siapa? Saya. Yang ngasih duit beli bensin siapa? Saya. Yang ngasih kunci tak tahu pulang pagi petang malam siapa? Saya. Sekarang anaknya nggak pulang-pulang, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja menyalahkan saya. Ustaz, tolong doakan anak saya, Pak Ustaz. Doa apa? Doakan supaya berhenti main game online. Mana ada doanya? Allahumma inni a'udzubika min game online. Allahumma inni a'udzubika min Mobile Legend. Mana ada? Anak di kamar tak tahu pagi, tak tahu petang, tak tahu siang. Puasa dia makan, sholatnya tidak, sekolahnya tinggal, otaknya error, menembak musuh yang tak mati-mati. La haula wala quwwata. Bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyerahkan anak ke pesantren Thalibul Huda. Selamat akhlakul karimah mereka. Yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Yang belum, na'udzubillah. Daftarkan sebelum penutupan berikut ini. Selamat anak-anak muda kalian, sehat-sehat mereka. Mana buktinya mereka sehat? Itu bisa naik ke atas. Kalau sakit mana bisa, menggigil lah dia, takutan. Bisa sehat. Saya pula yang cemas. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang laki-laki selamat, yang perempuan menutup aurat. Kalau anak perempuanmu di sini, Bu, jangankan wajahnya, jangankan lututnya, jangankan lengannya, pipinya pun tak nampak. Tak jumpa laki-laki sama perempuan, tengok. Inilah suasana yang indah. 20 tahun ke depan kalian bisa bercerita dalam sebuah novel. Apa judulnya? Ketika Cinta Berakhir. KCB. Bangga anak kalian bertanya nanti. Sekarang 2018 Ustadz Somad ceramah di Thalibul Huda. 20 tahun akan datang, kalian yang sekarang kelas 1, kelas 2, 20 tahun akan datang, kalianlah yang akan menjadi gubernur Nangro Aceh Darussalam. Kalian yang akan menjadi wali kota Semelu, Lok Semawi, bupati, kabupaten, kota, kecamatan, jadi lurah, jadi hansip. Kalian ke depan, nanti anak kalian akan bertanya, papa, 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 papa. Jangan panggil papa, kita makan sambal belacan. Ayah, 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 ayah. Gimana jumpa mama dulu? Kami tak pernah pacaran, nah. Dulu ayah di atas atap, mak di bawah.
ustadz yang datang dari Riau, namanya Ustadz Somad. Pas sedang ceramah itulah ayah sedang melirik emakmu, nyun jauh bersama. Waktu aku sedang menengok ustadz itu ceramah, Ustadz Somad sedang ceramah, suara riuh, tapi saat itu seolah-olah dunia berhenti sekali. Aku melihat emakmu, indah ceritanya anakku, tapi di luar sana anak-anak tidak bisa mendengar cerita indah dari mulut emaknya. Mama, ya gimana mama jumpa sama ayah dulu? Ditangkap satpam. Ceritanya bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Di sini anak laki-laki terpelihara, anak perempuan terjaga. Ibu-ibu yang belum pakai cadar, jangan ejek anak-anak kita yang pakai cadar. Kalian kenapa pakai cadar? Kenapa pakai cadar? Anakku yang pakai cadar jawab, jangan kasar, lembut aja. Bu, kami pakai cadar bukan menjaga pipi kami. Kami pakai cadar bukan jaga bibir kami. Kami pakai cadar bukan jaga hidung kami. Lalu jaga apa? Menjaga mata suamimu yang gatal. Cadar adalah ajaran Islam. Orang yang mengejek cadar berarti mengejek ajaran Islam. Mengejek ajaran Islam berarti menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Sama juga dengan poligami. Poligami ajaran Islam. Maka mengejek poligami berarti mengejek ajaran Islam, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teladan Rasulullah dalam segala aspeknya. Kucium tapak tangan Nabi, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimtun Nabi 10 sinin, aku menjadi pelayan pembantu Nabi 10 tahun. Maqala li uff, tak pernah dia membentak aku. Kucium tapak tangannya, harum daripada semerbak kasturi. Nabi itu wangi. Itulah maka rahmat turun. Kalau mengaji kita dengan Habib Zainal Abidin, Habib Umar bin Hafiz, Habib Husain, maka menyala bukhur, harum-haruman semerbak wangi. Begitu juga dengan Abu, dengan Abi, dengan Tengku, dengan Abadi, mereka selalu memakai minyak wangi. Ini mendekat kita pingsan 3 hari. Islam mengajarkan bersih, adab. Di mana mereka belajar bersih? Nih, lidayah ujung kuku mereka diperiksa. Ujung kuku. Ini udah tajam nih, kenapa tak dipotong? Periksa kuku. Di luar sana, anak-anak gadis kuku hitam. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kuku panjang. Kalian jangan menikah sama perempuan yang kuku panjang sebelah kiri. Gimana dia cebok? Bertamu kita ke rumahnya makan bakwan, yummy, enak ya, iya. Pandai istrimu masaknya, iya. Apa buktinya? Inilah enak. Mana dia? Itu. Patutlah enak. Kembanglah tai kukunya. Di sini semuanya dijaga, kukunya dijaga, rambutnya dijaga, auratnya terjaga, terpandang kehormatan di hadapan mertua orang tua. Berapa banyak tadi sore WA masuk. Nih, masih ada saya simpan WA-nya. Apa bunyinya? Ustadz Somad, bolehkah saya gugat ke pengadilan istri yang maaf. Bolehkah saya gugat ke pengadilan istri yang tidak perawan? Why? Kenapa bisa begitu? Boleh tak Pak Ustaz? Nih, ini istarata bikran fabanat zaiban falahul fashu. Ini istarata bikran. Kalau laki-laki mensyaratkan istrinya mesti perawan,
fabanat saiban, ternyata tidak, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah, membatalkan pernikahan. Betapa banyak terjadi di tengah masyarakat. Gara-gara apa? Gara-gara anak perempuan tidak terjaga. Kasihan laki-laki yang menjadi korban. Nanti muncul Komisi Perlindungan Laki-laki. Maka kalian yang laki-laki, kalian laki-laki, tak usah kalian cari perempuan jauh-jauh. Nanti acara pertemuan alumni, nah kalian jumpai mereka. Hai Adinda, abang ingin minang. Oh siapa? Dulu. Oh yang ingusan dulu ya. Ya tapi sekarang aku sudah mapan, itulah. Naik apa tadi kemarin? Itu helikopter. Mantap. Abang bisnis apa sekarang? Nanam sawit. Hah? Nanam sawit punya helikopter? Iya, sejauh mata mandang. Apa yang tak mau? Tiba-tiba datang satu bawa angkot. Itu alumni Thalibul Huda juga. Masa jadi supir angkot? Memang dia supir angkot Pak Ustaz, tapi seluruh angkot di Banda Aceh dia yang punya. Warulah, dengan kekayaan itu kau bisa menolong. Ustaz, kami kan di pesantren, kami bisa apa? Kalian bisa apapun yang kalian mau, karena ijazah kalian diakui, karena kalian diakui ilmunya. Yang paling penting yang mengakui kalian bukan cuma pemerintah. Siapa yang mengakui? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap mengurus administrasi. Jangan nanti pas ditanya, kamu masuk sini, ya Pak, mana ijazahmu? Allah mengakui. Kita ini kan hidup di negara. Sama juga saya, mentang-mentang Ustadz dulu bawa motor, tidak pakai STNK, tidak ngurus pajak, BPKB, tangkap sama polisi, print. Ustadz, mana surat? Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhlakul karimah ini yang dijaga di pesantren. Lihat tadi ketika Abu turun memberikan kata sambutan. Berikut ini kita dengarkan kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Abu. Maka semua santri-santri tegak berdiri memberikan penghormatan berdasarkan hadis Nabi, qumu li sayyidikum, berdirilah kamu menyambut sayyid, pemimpin kamu. Mereka hormat, santri-santrinya hormat kepada guru, hormat kepada alim ulama. Sekarang tengok video-video yang di-share kepada kita, guru dipermainkan oleh murid mempermainkan, mengejek, mengolok-olok guru. Tapi di daya mereka masih tetap menghormati, menatap matanya pun tak berani, mereka menunduk. Pas giliran kita nunduk baru dipoto. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meneladani akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bersih, Nabi Muhammad itu rapi, Nabi Muhammad itu suaranya tidak. Ustaz Somad suaranya menggelegar. Ini menggelegar ini untuk membangkitkan semangat, bukan kurang ajar. Beda orang bersuara menggelegar. La tarfa'u aswatakum, jangan kau angkat suaramu fauqa sautin Nabi, melebihi suara Nabi. Itu suara Ustaz Somad menggelegar. Tak mungkin itu ceramah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengajian kita malam ini adalah menghadapi mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah memuji Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau salat sampai kakimu bengkak. Tak ada. Engkau ya Muhammad haji bolak-balik. Tak ada. Tapi apa bunyi ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu, budi pekertimu. Di antara kita nanti di akhirat kalau berkumpul, siapa yang paling mulia? Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling mulia di sisi Allah. Ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya paling baik. Makanya kedatangan